Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita mencoba untuk menerapkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Kita akan coba menerapkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Ya, sini sudah ada ya kalimat yang ditulis ya, dan kita coba terapkan kaidah ya, kaidah yang sudah kita pelajari. Tentunya yang harus kita pahami bahwa sebelum membaca kita harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara isim dan fi'il. Kita harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara isim dan fi'il. Maka harus mengetahui apa saja tanda-tanda isim dan apa saja tanda-tanda fi'il. Ya, di antara tanda fi'il, di antara tanda isim, yaitu yang pertama ada alif lam. Tanda isim yang pertama yaitu ada alif lam, yang kedua ada ta marbutah, yang ketiga didahului oleh salah satu di antara huruf jar. Kemudian tanda fi'il secara umum yaitu didahului oleh huruf ya. Ini tanda isim, tanda fi'il secara umum ya. Setelah kita mengetahui perbedaan antara isim dan fi'il, barulah kita bisa membaca ya. Barulah kita bisa membaca ya. Kita coba ya, sebelum kita membaca harus kita bedakan antara isim dan fi'il. Contohnya di sini. Kita mulai dalam membaca ya, kita coba dalam membaca. Sebelum kita baca, kita ketahui dulu ini isim atau fi'il. Ternyata ini isim. Kenapa ini disebut isim? Karena didahului oleh alif lam ya. Alif lam ya, berarti ini masuk ke isim ya. Masuk ke isim. Ya. Setelah kita mengetahui bahwa ini isim, maka baru kita tempatkan harokatnya, yaitu keterangannya. Apabila kita dapati isim di awal kalimat belum ada yang mendahulunya, maka isim tersebut dibaca dhammah, maka dibaca wal kufru. Kalau ada yang bertanya, ya harokat kafnya kenapa dhammah, ini kenapa sukun? Nah, ini dikembalikan kepada kebiasaan orang Arab. Ya, di situ nggak ada pelajarannya. Berarti kita harus sering mendengar. Ya, sering mendengar ya. Isim di awal kalimat maka dibaca dhammah. Kemudian B ya, B ini termasuk ke huruf jar ya. B termasuk huruf jar ya. Maka otomatis setelahnya disebut isim. Kenapa ini disebut isim? Karena salah satu tanda isim adalah didahului oleh salah satu di antara huruf jar. Maka ini disebut isim ya. Kemudian isim-isim yang jatuh setelah salah satu di antara huruf jar ini dibaca kasroh. Di sini ada di yang poin C ya, isim-isim yang jatuh setelah salah satu di antara huruf jar maka dibaca kasroh. Ini huruf jar, maka isim setelahnya dibaca kasroh. Maka isim setelah huruf jar dibaca kasroh. Berarti sudah kita dapati harokatnya wal kufru bil fi'li. Ya. Kemudian ini huruf jar lagi, ka, min ila an ala fi rubba bi ka. Ini ka ya, huruf jar ya. Kemudian untuk membaca ini an atau anna ya, an atau anna. Dilihat setelahnya. Ya, dilihat setelahnya isim atau fi'il. Ya, kita lihat tanda isim ada enggak, tanda fi'il ada enggak? Ternyata di sini ada tanda fi'il, yaitu didahului oleh huruf ya. Ya, berarti ini fi'il berarti ya, fi'il. Fi'il ya, didahului oleh huruf ya ya. Ini tanda fi'il, jadi didahului oleh huruf ya, berarti ini fi'il ya. Setelah kita mengetahui ini fi'il, maka baru kita bisa membaca ini an atau anna. Ini ada di yang n ya. Ya, n. Nah ini ya, kapan dibaca an, kapan dibaca anna. Kalau setelahnya fi'il maka dibaca an, kalau setelahnya isim maka dibaca anna. Ternyata di sini
setelahnya fiil, berarti an dibaca. Ya, an gitu ya. Kemudian fiil setelah an itu harus dibaca huruf akhirnya dibaca fathah, berarti ka'an yasbaha. Ka'an yasbaha, ya. Kemudian li masuk ke salah satu di antara huruf jar, ya, min ila an ala fi rubah, ya, bi ka li termasuk huruf jar. Maka otomatis setelah ini isim, ya, isim. Kemudian isim yang jatuh setelah salah satu di antara huruf jar dibaca kasroh, ya, berarti li ghairi. Kemudian Allah isim atau fiil? Isim, ya. Tanda isimnya ada alif lam, ya. Salah satu tanda isim yaitu dilekatkan oleh alif lam, berarti ini isim. Ya. Kemudian, ya, isim yang jatuh setelah jatuh setelah ghair itu dibaca kasroh, ya. Isim yang jatuh setelah ghair itu dibaca kasroh, ya. Contohnya apa? Ghairil maghdubi, ya. Berarti wal kufru bil fi'li ka'an yasbaha li ghairillahi. Ya. Faiza ini senantiasa dibaca faiza pada umumnya, ya. Dzabaha isim atau fi'il? Ini sebut fi'il karena ada timbang fi'il yaitu dengan wazan fa'ala, ya. Dengan wazan fa'ala, berarti dzabaha. Kemudian ini tadi sama seperti yang di atas, li huruf jar, berarti setelahnya otomatis isim. Isim setelah huruf jar dibaca kasroh. Kemudian Allah isim, tanda isimnya ada ala alif lam. Maka isim setelah ghair itu dibaca kasroh. Wal kufru bil fi'li kan yasbaha li ghairillahi fa idza dzabaha li ghairillahi kharaja. Kharaja isim fi'il ini? Fi'il, ya, fi'il karena ada timbangan fa'ala, ya, tepatnya fi'il madhi. Kemudian an ini masuk ke huruf jar, ya, masuk ke huruf jar, yaitu di sini di huruf jar yang ketiga, berarti otomatis setelahnya disebut isim, berarti isim, ya. Isim setelah salah satu di antara huruf jar dibaca kasroh. Kemudian al-Islam isim atau fi'il? Isim karena ada alif lam, ya, karena ada alif lam. Kemudian kita masuk ke kaidahnya isim pertama nggak ada alif lam, isim kedua ada, maka isim kedua dibaca kasroh, yaitu di B nomor 1, ya. Isim pertama nggak ada alif lam, isim kedua ada, maka isim kedua dibaca kasroh. Berarti andinil Islam wa irtadda. Ini fi'il madi, ya, irtadda yartaddu. Li'annahu abada isim atau fi'il ini? Fi'il, ya, fi'il timbangan fa'ala, ya, fi'il, ya. Abada fi'il, ya. Kemudian ghair, ya, tidak boleh dibaca kasroh. Kenapa? Jatuh setelah fi'il, ya. Apabila isim jatuh setelah fi'il tidak boleh dibaca kasroh. Kalau di sini dibaca fathah karena dia sebagai sasaran, ya, sasaran maf'ulun bih, gitu, ya. Kemudian ghair yang tadi, ya, isim setelah ghair dibaca kasroh, ya. Ini isim tanda isimnya ada alif lam, gitu, ya. Berarti li'annahu abada ghairallahi. Kemudian ini, ya, ini huruf jar, ya, huruf jar. Untuk membaca ini dilihat di sini isim atau fi'il, ya. Isim, ya, isim, ya. Isim, tanda isimnya ada alif lam, ya. Setelah kita mengetahui ini isim, maka ini baru bisa dibaca an atau anna. Dilihat di n nomor 1 atau nomor 2. Ya. Kalau setelahnya isim, maka ini dibaca anna. Kalau setelahnya fi'il, maka dibaca an, ya. Dilihat di sini, ya. Kapan dibaca anna, kapan dibaca an. Kalau anna setelahnya isim, kalau an setelahnya fi'il. Ya, di sini dilihat, ya. Isim atau fi'il? Isim berarti anna, berarti anna, berarti, ya. Berarti anna. Ya. Kemudian isim setelah anna dibaca harokatnya fathah, li'anna dzabaha, ya, li'anna dzabaha.
Ya. Kemudian ibadah, ibadah isim atau fi'il ini, isim ya, tanda isimnya ada tamarbutah ya. Ya, berarti isim pertama ada alif lam, isim kedua enggak ada. Ya, isim pertama ada alif lam, isim kedua enggak ada. Maka kita dapati di sini di B nomor 3 ya. B nomor 3 apabila dua isim bertemu, isim pertama ada alif lam, isim kedua tidak ada, maka isim kedua ini dibaca dhammah kecuali didulai oleh kana dan saudara-saudaranya. Ya. Jadi wal kufru bil fi'li ka an yasbaha li ghairillahi fa idza dzabaha li ghairillahi kharaja an dinil islami wartadda. Li'annahu abada ghairallahi. Li'anna dzabha ibadatun. Ya. Jadi catatan pentingnya adalah wajib bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara isim dan fi'il. Wajib bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara isim dan fi'il. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk bisa membaca. Ya, untuk bisa membaca. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.